Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok tani hutan Wana Harapan Desa Mantreng, Kecamatan Gunung dalam pertemuan rutin pada bulan Mei ini. Di pertemuan ini kami akan menyampaikan tentang pembuatan pestisida nabati. Apa itu pestisida nabati? Yaitu senyawa kimia yang berasal dari tumbuhan yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tumbuhan maupun tanaman pengganggu atau gulma. Nah, apa keuntungan daripada penggunaan pestisida nabati ini? Pestisida nabati ini adalah ramah lingkungan. Di samping ramah lingkungan, karena menggunakan bahan-bahan alami berasal dari tumbuh-tumbuhan, ini juga tidak meninggalkan residu di tanah maupun tanaman, sehingga ini nanti dapat menghasilkan produk organik yang aman bagi kita semua. Sedangkan untuk kerugiannya, pestisida nabati ini memerlukan waktu pembuatan yang agak lama, jadi tidak praktis seperti pemakaian kimia, ya, senyawa kimia. Kalau jenengan menggunakan yang kimia itu kan jenengan langsung ke toko pertanian, langsung bisa mengaplikasikannya. Kalau ini kan kita harus mencari bahan-bahan dari alam dulu dan memerlukan proses untuk pembuatannya. Nah, ini nanti kita akan melakukan pembuatan pestisida nabati dengan bahan-bahan yang pertama daun tembakau, terus yang kedua ini daun sirsat, yang ketiga daun mahoni, terus nanti ditambah dengan dua. Terus untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Bapak Tri. Mungkin langsung saja ya, untuk ini karena waktunya sudah siap, langsung ke Pak Tri. Terima kasih atas waktu pada siang hari ini. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara kita membuat pestisida nabati atau pestisida organik. Nah, pada kesempatan siang ini saya akan memberi tema itu pengendalian hama dengan penggunaan pestisida nabati. Hama ini berupa insek. Nah, insek itu serangga. Bahan-bahan ini nantinya difokuskan untuk mengendalikan serangan hama serangga. Serangga itu bisa menular, bisa ulat, ataupun bisa yang diber kalau orang. Tapi untuk penyakit tidak bisa. Ada bahannya tersendiri. Pestisida nabati itu, kita membuat pestisida nabati itu sasarannya untuk penyakit, apa untuk jamur, apa untuk tungau, ataupun insektisida berupa serangga. Itu perlakuannya beda-beda. Nah, siang ini saya akan membawa pestisida nabati yang dipergunakan dalam pengendalian serangga, yaitu berupa ulat, belalang, ataupun mungkin yang hama-hama kecil di situ yang sifatnya itu menyerang daun. Nah, karena masing-masing hama itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Kalau untuk tungau, kita tahu tungau itu yang sebagai pembawa karier atau pembawa penyakit, itu bisa menghisap seperti di daun tanaman lombok. Lombok keriting itu penyebabnya itu adalah tungau. Nah, tungau ini membawa penyakit yang menyebabkan
Lombok itu menjadi keriting, akhirnya mengalami kegagalan. Nah, cara mengendalikan itu nantinya untuk Lombok seperti itu contohnya, itu yang kita kendalikan tungaunya, bukan penyakit. Kalau sudah ada penyakit itu prosesnya agak lama juga. Bagaimana mengantisipasi perkembangan, pertumbuhan ataupun mengendalikan serangan dari tungau. Nah, saat ini yang pertama, bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengendalikan ya, pembuatan pestisida ini sangat sederhana, di sekitar kita itu ada. Harganya tidak bayar. Mungkin hanya tembakau. Kalau ada yang menanam tembakau, mungkin kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, kita tahu tembakau ini. Tembakau ini adalah salah satu bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan pestisida, baik itu tembakau, kemudian di sini ada sersat, di sini ada mauni. Nah, tiga bahan ini sudah cukup untuk kita gunakan mengantisipasi serangan daripada insektisida, insektan ataupun serangga-serangga itu tadi. Nah, mengapa kita menggunakan tembakau itu mempunyai kandungan senyawa alkaloid, nah, yang bersifat stimulan. Nah, di sini tembakau ini mengandung zat berupa nikotin. Ya, di situ mengandung nikotin. Nah, nikotin ini dapat menstimulasi terhadap hama, sehingga kalau hama itu kesemprot ini, terkena ini ya, nikotin, itu menyebabkan nafsu makannya turun, berkurang. Kalau sudah nafsu makan berkurang, otomatis di situ gairah untuk hidupnya itu juga berkurang. Ini yang kita pakai. Ya. Nah, kemudian ada daun sersat ini. Daun sersat ini digunakan ya, karena di dalam daun sersat ini mengandung senyawa, Pak. Nah, senyawanya itu mengandung acetaminogin. Nah, itu fungsinya ya, sersat ini bisa kalau terkena terhadap insektisida atau insek itu tadi, serangga, itu bisa menyebabkan gangguan ginjal. Nah, kita tahu ini untuk mengendalikan, menyebabkan hama itu nafsunya berkurang, nafsu makan. Ini bisa menyebabkan ginjal itu rusak, dan ini salah satu senyawa. Panjenengan tahu bahwa tanaman pohon mauni itu boleh dikatakan salah satu tanaman yang daunnya itu bebas terhadap serangan hama penyakit. Jarang yang bolong-bolong, semuanya utuh. Bako masih bisa terserang ular. Ini juga masih ada ularnya hijau itu. Kalau ini jarang diketemukan. Bahkan dalam penelitian, di mana di situ di sekitar kawasan itu ada tanaman mauni, tanaman jagung, tanaman palawija di sekitarnya, itu biasanya aman terhadap serangan hama, baik itu belalang, ulat dan lainnya. Karena ini mengandung senyawa yang di situ menyebabkan hama itu tidak mau mendekat, apalagi menyerang. Tapi justru ada positifnya. Kalau ini jadi pakanan ternak, ini justru akan memberikan stamina terhadap ternak itu, karena rasanya pahit. Nah, ini bedanya di situ. Ini bisa menyebabkan hama itu senyawanya itu tidak bisa hama itu tidak mau menyerang ataupun mendekat. Nah, kalau ini ketiga-tiganya ini kita formulasikan, lalu kita haluskan, kita proses, kemudian kita hancurkan sampai lembut, campur jadi satu. Nah, kemudian di sini ada hidrogen peroksida H2O2. Fungsinya ini untuk melarutkan bahan-bahan seperti ini. Kalau sudah nanti halus ya, jadi satu, kasihkan air. Nanti ada air, ada tempat itu 200 cc, kasihkan ini
kurang lebih ada 100 cc ya, lalu diaduk. Nah, bahan ini tadi direndam. Ini nanti kalau kena air itu biasanya kalau ini 50% apa namanya kandungannya itu tadi, ini bisa agak ada reaksi. Reaksi kemudian dimasukkan bahan-bahan yang sudah dihaluskan, nanti ditumbuk ya, lalu di campur sampai rata, kemudian air yang sudah dikasih H2O2 ini tadi lalu diaduk sampai rata, kemudian dimasukkan satu wadah, bahan-bahan ini tadi direndam dan dibiarkan 1 hari 1 malam atau paling lama 2 hari. Nah, setelah itu bahan yang sudah direndam itu tadi akan berlarut menjadi satu larutan, kemudian kita saring. Saringnya itu bisa menggunakan kain kasa atau saringan yang halus. Lalu di situ ini larutan ini agak pekat. Nah, ini harus ada dicampur lagi dengan air 5 perbandingan 1:5 atau 1:7 tergantung dalam hal kita menggunakannya. Kalau kita untuk pencegahan itu 1:7. Kalau kita untuk memberantas ya 1:5, agak pekat. Jadi dosis di sini kita gunakan untuk apa? Untuk mengendalikan untuk pemberantasan. Nah, itu kalau seandainya memang pestisida nabati itu kalau kena hama tidak langsung seketika mati, beda dengan kimia ya, beda dengan kimia. Kalau kimia saat itu dalam hitungan beberapa jam mati, tapi kalau pestisida nabati ini itu tidak mati, tapi ada prosesnya. Nah, salah satu yang saya sampaikan tadi, akan ada kerusakan di dalam ginjalnya, akan ada penurunan nafsunya, dan juga ada zat yang menyebabkan hal ini mengganggu di dalam proses di dalam tubuh hama itu sendiri. Dan ini aman terhadap lingkungan, aman kalau tanaman itu setelah disemprot ya, kemudian tidak tahu dirit, diambil pakan ternak, aman. Dan juga aman terhadap orang yang menggunakan menyemprotkan ini. Sehingga program pemerintah penggunaan pestisida nabati yang ramah lingkungan itu nanti akan dapat kita ciptakan dengan memakai pestisida nabati, supaya nanti menjaga dan mengantisipasi lingkungan yang ada di sekitar kita itu bebas dari bahan kimia. Kalau kita melihat bahwa saat ini kecenderungan masyarakat itu tidak lepas hidupnya dari bahan-bahan kimia. Penggunaan pupuk pun pupuk kimia, penggunaan pestisida juga kimia, dan bahkan makan yang kita bumbu masaknya pun juga kimia. Dan lama-kelamaan penggunaan bahan-bahan kimia ini penyebabnya banyak sekali terhadap tubuh manusia, terhadap lingkungan, terutama tanah. Sehingga tanah yang sering kali penggunaan pupuk kimia itu lama-kelamaan menjadi keracunan. Kita ciptakan lingkungan itu menjadi lingkungan yang subur, lingkungan yang baik, lingkungan yang bebas dari bahan-bahan kimia, yang dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, baik bagi ternak ataupun manusia yang ada di sekitarnya. Program inilah yang saat ini kita kembangkan, pemerintah harapkan, dan ini merupakan salah satu solusi supaya ketergantungan kita terhadap pestisida kimia itu sedikit demi sedikit berkurang atau bahkan hilang. Demikian ketergantungan terhadap pupuk kimia sedikit demi sedikit berkurang, bahkan kita tinggalkan, kembali ke alam. Dan itulah yang menyebabkan nantinya untuk generasi anak cucu kita bisa merasakan dan menikmati indahnya alam yang ada di sekitar kita. Jadi alam tidak akan rusak. Kita yang bertanggung jawab saat ini
bagaimana sikap kita untuk menentukan ke masa depan, itu tergantung bagaimana kita peduli terhadap lingkungan dan bagaimana menjaga alam supaya tetap bersih, sehat dari bahan-bahan kimia. Mungkin ini tambahan yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Oke, monggo Pak. Mengenai bahan-bahan ini, seandainya kita kesulitan cari bahan-bahan ini, apa ada pengganti selain ini? Ampun? Itu saja. Ya, terima kasih. Bahan-bahan ini banyak Pak yang ada di sekitar kita. Ya, ini salah satu bahan dari sekian beberapa banyak. Ada daun minggo, ada daun mending, ada namanya babak kule, ada yang namanya apa itu sambiloto atau sambiloto itu ya. Itu kemudian juga ada bahan-bahan di sekitar kita menggunakan cabai, menggunakan bawang, brambang dan yang lainnya. Nah, itu dan masih banyak lagi lainnya. Tidak terfokus pada ini hanya sebagian kecil bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang tanpa kita sadari dapat. Sesungguhnya ini salah satu bahan untuk mengendalikan, yang utama mengendalikan, bukan untuk memberantas. Mungkin itu ada lagi, monggo bahan. Oh gitu. Nah, baik. Khususnya bahan-bahan ini kita ambil sama 1 on atau 100 gram. Kenapa hal ini? Karena ini kita bikin dalam kapasitas yang kecil, sehingga tidak membuat kita itu pusing takaran. Ya, takaran ini dadak. Kalau kita mau bikin, cari timbangan dan lain sebagainya. Kira-kira perkirakan saja, karena apa? Bahan-bahan ini itu kalau sudah diproses, dilarutkan menjadi satu bahan yang sudah ditumbuk halus, itu nanti senyawa-senyawa yang ada di dalam masing-masing bahan-bahan ini nantinya akan larut dan akan bercampur menjadi satu, menjadi salah satu khasiat bahan sebagai obat ya. Racun tumprap hama, tapi bukan tumprap kita manusia. Nah, itu tadi perbandingannya. Kemudian kita menggunakan dosisnya tadi 1:5 atau 1:7. Itu bagaimana kita memudahkan untuk menakar ukuran dosis, supaya seharusnya dengan gram alat itu tadi, botol atau gelas milimeter itu, sekian mili, sekian. Wah, ini kita orang di lapangan tidak usah pakai itu. Perkiraan saja ini kan gelas, 1 gelas 5 larutan itu tadi yang sudah disaring ya, yang sudah saring itu tadi. Nah, 1 gelas itu 5 gelas air. Tapi untuk pemberantasan, mengapa pemberantasan lebih pekat? Karena dalam hal ini dosisnya lebih pekat itu supaya kalau kena di situ, lama kelamaan dia mempercepat di dalam proses, ibaratnya segera sakit lah. Nah, pembasmian hama itu tadi. Nah, dan di situ tidak seperti pestisida kimia, terkena beberapa jam mati. Tapi residu dari kimia itu tadi terhadap lingkungan dan juga terhadap tempat yang ada di situ. Nah, kalau tidak tahu, ada yang ngarit atau dimakan ternak, akhirnya keracunan. Tanpa kita sadari, itu juga kita bisa terkena racun. Betapa pengaruh residu pestisida yang ada di dalam tanah ini yang sangat berbahaya buat kita manusia. Kembali ke awal ini, di samping aman, ya memang prosesnya agak lama, butuh waktu. Nah, sebenarnya dengan pemakaian ini Pak, jenengan mengambil seperti ini, itu sebenarnya ada salah satu keuntungan tanpa jenengan sadari. Apa keuntungannya? Secara tidak langsung jenengan melakukan pemangkasan kuning,
Nah, dengan pemangkasan inilah cabang itu tadi muncul tunas baru. Nah, setelah muncul tunas baru, itu akan dampak nantinya akan merangsang juga pertumbuhan secara generatif. Sebenarnya itu keuntungannya di situ. Ya. Nah, nanti kita praktek. Pertama-tama nanti kita tumbuk, daun dipotong, artinya dipilih ya. Kemudian nanti ditumbuk, ya. Setelah itu ganti lain ditumbuk. Kalau ini tidak usah ditumbuk, langsung nanti kita lakukan perendaman. Nah, perendaman. Nah, nanti kalau sudah ditumbuk itu campur jadi satu, nanti direndam dengan larutan H2O2 atau hidrogen peroksida dengan dosis yang sudah saya sampaikan, 200 cc atau kurang lebih 1 gelas itu dengan larutan ini 50 cc sampai 100 cc, tergantung kita membuat lebih cepat meresap larutnya atau agak lama. Dan nanti kalau sudah 2 hari kemudian kita saring, ya, kita saring lalu kita ambil airnya itu dosis ini, kita siap nanti mana tanaman yang akan kita semprot, kita kendalikan ataupun kita lakukan pembasmian, pengendalian itu ataupun pemberantasan. Di sini kita sudah memberikan satu cara yang murah, yang mudah, yang praktis, dan tergantung ini tadi kan dalam kapasitas kecil. Kalau dalam membuat kapasitas besar agak lama, dosisnya jumlahnya ditambah. Jadikan dan nanti kalau sudah ini ya, jadi larutan itu dimasukkan ke timbo yang ada tutupnya, Pak. Nah, timbo atau bak, ya pokoknya yang di situ ditutup, bukan terbuka. Mengapa kalau ditutup? Proses ini tadi seperti fermentasi ya, itu lebih sempurna. Nah itu. Sehingga kalau nanti dibuka kan biasanya menguap, Pak. Nah, kita membuat fermentasi, membuat apa 2-3 hari, gasnya itu kalau dibuka jos gitu. Ya seperti ini tadi contohnya itu. Nah ini ditutup seperti itu prosesnya untuk mempercepat. Ampun nggih. Kita akan praktek ya. Praktek ya di sini. Kita cari tempatnya, Pak. Nah, oke. Jangan bersamaan karena kadang ada yang ulet, ada jenis daun yang ulet, enak yang gampang, nanti kan kesuwen. 10 benar banyak enggak apa-apa, nanti sisanya oh ya ya udah, lalu kita tumbuk lebih cepat lagi ya, udah lebih cepat lagi ini dipotong-potong ya toh, nah dipotong-potong ya. Nah, inilah ala kadarnya yaitu batang-batangnya ya bisa yaitu penghalusan atau pembentukan. betul. Semua Pak Tua. Proses pembuatan pestisida nabati yang ramah Lingkungan. Tidak akan takut dengan residu yang tertinggal. Betul. Setelah kita mendengarkan pemaparan dari beliau Ya. pembimbing, kita langsung
warna baru. Hayati. Hayati. Kita kembali ke alam. Kita manfaatkan apa yang ada di alam sekitar kita. Cukup halus. Kalau dikasih air ini sudah bisa keluar Zat senyawa. mengandung di dalam daun mahoni. Ya. Kita habiskan. Kira-kira 1,5 Ya. gram. Kita masukkan lagi. Proses selanjutnya penumbukan daun Sirsa. sirsat. Untuk bahasa lokal mulwo. Teksturnya agak awet sedikit. Ya. Cara tidak langsung sama seperti kita ini zaman dulu kaplek. Gaplek, iya. Betul. Teman-teman dari KPH langsung kita implementasikan ya. Kita bikin protokolan supaya warga sekarang kita campur ke Wadah. wadah yang sudah terisi daun mahoni yang sudah ditumbuk. Nah ini daun mahoni sama daun sirsat yang sudah ditumbuk. Ya. Setelah itu kita masukkan Tembakau. tembakunya. Ini tembakau enak teman-teman semua ya. Tetapi biar enak ini tidak bisa dikonsumsi. Nah, sama-sama 1,5 on. Ya. Lalu kita campur-campur dulu. Kita campur kering dulu. Nah, setelah campur kita kasih Enak gelas yang kosong. larutan H2O2. Sementara proses pencampuran kering, kita siapkan larutan H2O2 nya. Bakar. Nah, Tuh masih ngambil ini ini. kita tercampur Gelas. begini, Ya. kita tercampur begini. Oke, awas dulu. Ambil kurang lebih 50 cc. 50 cc. Nah, kita tutup lagi. Ini Nah, kita bentar, bentar Pak. Sambil ini. air. Ya. Airnya 100. Setelah kita aduk ya, Nah. teman-teman, Ada reaksi. ada reaksi. Kita Ya, ada toh? bumbunya BB-nya ya. sama putih bumbunya. Nah. Warna putih, tapi bumbu ini bukan bumbu ombak di pantai. Pantai ya. Ini reaksi dari H2O2 plus air. plus air. Nah. Setelah kita aduk-aduk,
lalu kita diamkan, kita diamkan, kemudian kita tutup, kita tutup biarkan kurang lebih 2 hari. kurang lebih 2 hari. Nah, nah, nanti dalam penggunaan itu carikan kain kata atau saringan teh itu Pak. Oh iya. Nah, lalu di situ lek meres aja diperes ini kasihkan agak dipenet karo, Ya, yang jelas tidak boleh nah kena tangan. boleh Boleh. langsung. Kalau nggak tahan, gatel Pak. Nah, ini kayak ini apa? Kayak masak. Jadi kayak ada reaksinya kayak Kalau nanti 2 hari agak kering bisa ditambah air. oh iya. Oke, biar nanti agak ada larutannya, terus nanti diperes yang Kayak satu. ini ditutup. Kalau ada karet Pak, kalau ada karet, nah, Tapi yang Biarkan 2 hari. ya nanti gampang. Ya, itu kita tunggu nanti sekitar 2 hari. Iki enggak proses pembuatan demikian dalam kita membuat proses pembuatan pestisida nabati. Nantinya bisa kita lakukan untuk pengendalian hama serangga.